ibadah adalah kebutuhan pokok, berarti itu sama dengan kita makan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bicara ibadah adalah kebutuhan pokok, mencari Tuhan adalah kebutuhan pokok, ya, bertemu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan adalah kebutuhan pokok, maka kebutuhan pokok itu adalah sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, kebutuhan pokok manusia itu apa pada umumnya? Makan dan minum. Ketika saudara dan saya, ya, menjauhi makanan dan minuman, itu sama dengan kita menjemput kematian. Ya, betul tidak Bapak Saudara? Ada yang menjauhi makanan. Ada orang, ya coba lihat saudara, orang yang sudah mau dekat-dekat, mau dipanggil Tuhan, rata-rata malas makan. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Coba lihat, mungkin saudara punya orang tua, punya keluarga yang dalam tahun ini telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Bisa saudara ingat keadaannya? Bagaimana keadaannya? Pasti dia mulai sudah tidak lagi suka makan. Ya. Dia mulai menolak makanan, dia mulai menghindari makanan. Dan tidak lama dia dipanggil pulang ke rumah Bapa atau meninggal dunia. Jadi kebutuhan pokok itu adalah sesuatu tanda engkau sedang sehat-sehat jika engkau sedang mengkonsumsinya secara baik. Jika engkau makan sesuai dengan waktu dan kadar yang tepat, sebagaimana itu berarti ditandakan orang itu sehat. Ya. Coba kalau seseorang itu sedang sakit, dia tidak bisa makan, dia menolak makanan, tanda dia sedang sakit. Lama-lama dia tolak, berujung pada kematian. Yesus Tuhan adalah pokok anggur itu. Dia bilang, akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa di dalam aku dan ia di dalam aku, ya, dia akan berbuah-buah banyak. Jadi saudara, Yesus adalah pokok kehidupan saudara dan saya. Tanpa dia kita tidak berbuat apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara, ketika kita menghindari Yesus, menghindari persekutuan, menghindari hubungan dengan Tuhan, itu ditandai bahwa kita tidak sedang sehat-sehat saudara. Kita sedang dalam keadaan sakit rohani. Kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan ketika kita berujung menolak, kita akan berakhir pada kematian itu sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih, betapa Yesus bilang ayat ini pada pasal 15 ini, dia bilang ulang-ulang, aku adalah pokok anggur, aku adalah pokok anggur yang benar. Jadi dia bicara 3 kali menyebut dia adalah pokok, dia adalah yang utama, dia adalah kebutuhan pokok saudara dan saya. Ya, ada yang pernah membatasi dan bilang, sudah saya tidak mau lagi makan. Tidak mungkin saudara, tidak mau lagi minum, tidak mungkin. Mungkin ada orang bisa puasa 40 hari 40 malam, itu mungkin. Dia hanya minum jus, katakanlah begitu, tapi juga tetap minum saudara, ya kan? Jadi tidak ada orang satupun di muka bumi ini yang bisa mencoba hidup dan berusaha tanpa makan atau minum saudara. Ya. 3 hari orang tidak minum saudara, pasti mati. Ya. 1 minggu orang tidak makan saudara, badannya sudah tinggal tulang. Demikian juga kerohanian kita saudara, kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang melupakan Tuhan, kita yang mengabaikan persekutuan dengan Tuhan, itu sama dengan kita meninggalkan kebutuhan pokok saudara dan kita sekalian saudara. Jadi Tuhan bilang kita gak boleh seperti ranting yang terlepas dari pokok itu. Karena ranting yang patah atau yang terlepas dari pokok itu, dia tidak mendapat nutrisi. Dia terlepas, dia jatuh ke tanah,
dia tidak bisa tumbuh dan mengeluarkan akar, dia tidak bisa menyerap sari makanan, dan lama-kelamaan dia layu kering dan dikumpulkan orang dibakar. Saudaraku yang terkasih, saya percaya firman pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya tentang beribadah, persekutuan, mencari Tuhan itu adalah kebutuhan pokok. Sama-sama bilang dengan saya, ibadah itu kebutuhan pokok. Sama-sama ulang sekali lagi biar sama-sama. Beribadah itu adalah kebutuhan pokok. Jadi ibadah itu mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang pokok Bapak Ibu Saudara. Itu adalah makanan, itulah minuman yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Saudara, kita lihat pada ayat 1. Ini ada yang menarik pada ayat ini. Yohanes 15 ayat 1 saya baca ulang. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yesus umpamakan ya, dia seperti kebun anggur dan dia adalah batang pohonnya, pokok batangnya itu, sumber batangnya itu. Dan dia umpamakan Bapa di surga seperti apa? Baca sama-sama, pengusahanya. Jadi pertanyaan, kenapa tidak pakai kata pemiliknya? Kan Bapa di sorga itu pemiliknya, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Tapi kenapa tidak dipakai kata pemilik? Kebun anggur adalah Bapa di sorga, tapi disebut pengusaha kebun anggurnya adalah Bapa di sorga. Mengapa disebut Bapa itu pengusaha kebun anggur? Karena sorga, karena Tuhan mesti untung dari kebun anggur itu, bukan rugi. Ya. Jadi siapa kebun anggurnya? Siapa yang berbuahnya? Saudara dan saya. Jadi sorga, Allah Bapa, pencipta semesta alam, mesti untung dari keadaan saudara ada di dunia ini. Kalau sampai sorga tidak mendapati suatu keuntungan dalam kehadiran saudara dan saya di bumi ini, semuanya dipotongnya, dicampakkannya ke dalam api neraka. Saudara, perlu kita garis bawahi, pengusaha itu tidak ada yang mau rugi. Saudara punya kenalan pengusaha? Haleluya. Ada di tempat kita ini pengusaha, saudara? Ya kan? Ada pengusaha yang mau rugi? Tidak ada. Namanya pengusaha, dia harus untung. Ya. Kalau pengusaha rugi bukan pengusaha, namanya dermawan. Ya. Namanya apa? Dermawan. Donatur saja mesti untung, saudara. Donatur saja mendukung kandidat-kandidat, dia mesti untung. Dia hitung-hitung, dia dukung orang itu, dia untung apa? Bukan buntung, saudara. Ya. Jadi Bapa adalah pengusaha ternyata. Kerajaan sorga itu pengusaha. Dan kerajaan sorga, Bapa pencipta semesta alam, mesti untung dari kebun anggur itu. Jadi kita harus berbuah, itulah keuntungan bagi kerajaan sorga. Kalau saudara dan saya sebagai kebun anggur Tuhan tidak lagi berbuah, dipotong, saudara. Itu ya. Jadi Bapa di sorga itu mesti untung dari kehidupanmu ada di dunia ini. Dan Tuhan tidak mau rugi untuk kehidupan kita yang ada. Kalau kita tidak menguntungkan dan hanya merugikan kerajaannya, dipastikan dieliminasi atau dipotong. Tak. Ya, setiap ranting, saya bacakan 15 ayat 2. Yang
setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada dua itu, kiri dan kanan, saudara bisa lihat. Kalau yang tidak berbuah dia potong ya rantingnya itu. Tapi kalau yang berbuah dia kasih bersih. Jadi pilihannya mau dipotong atau mau dibersihkan. Tergantung apakah kita menguntungkan atau merugikan. Kalau menguntungkan dia kasih bersih saja. Saya sempat diskusi dengan penanam buah anggur. Kalau saudara punya televisi CWM, di Malanu itu ada salah satu tempat pembayaran CWM ya. Jadi saya tanya, kebetulan saya datang ke situ mau bayar, dan saya lihat dia ada tanam pohon anggur besar. Dia punya pokok itu besar sekali saudara, batangnya lalu merambat itu pohon anggur itu. Dan sementara sedang berbuah, buahnya mulai tumbuh saudara, besar-besar seperti biji kelereng. Ya, kemudian dia lagi pakai tangga dan mulai pangkas-pangkas, kasih buang daunnya, potong-potong bunga-bunga, dia potong bunganya, dia potong juga buah-buah anggur yang kecil-kecil. Jadi ada yang sudah besar kelereng itu banyak, terus ada juga yang masih muncul lagi yang kecil-kecil, itu dia potong-potong semua. Buah-buah yang kecil dia kasih bersih. Saya tanya, Pak, kenapa mesti dipotong-potong? Yang kecil kan lebih banyak buah anggurnya, kan lebih bagus Pak. Oh enggak Pak, katanya mesti kita bersihkan. Kan ini sudah besarnya seperti biji kelereng. Jadi sudah siap menunggu matang. Setelah matang kita panen, ya kita tuai gitu. Jadi kalau ada yang tumbuh baru, ini kita mesti pangkas. Karena dia akan menghambat pertumbuhan dan pemasakan pada pohon anggur yang lain. Oh begitu. Jadi saudaraku yang terkasih, pelajaran luar biasa. Ya, kita memahami tentang kebun anggur ini. Jadi ketika kita melihat ada pertumbuhan di luar daripada ya pematangan itu, maka sang pengusaha anggur dia akan memangkas yang kecil-kecil yang meski berbuah-buah baru itu, dia pangkas yang lain. Kenapa mesti dipangkas? Supaya fokusnya kepada yang berbuah. Catatannya apa saudara? Dalam kehidupan kita ya, di dalam dunia ini kita itu harus terus berbuah saudara. Berbuah dan fokus pada sesuatu yang kita buahi. Ketika kita mulai lari dengan buah yang baru yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan, dia akan potong, dia pangkas, dia kasih bersih. Ya, jadi saudara, kebun anggur itu adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga yang luar biasa, tentang kehidupan kita yang sedang berbuah. Kita berbuah, tapi kalau nggak cocok sama buahnya dan fokusnya Tuhan, dia akan potong buah-buahnya itu saudara. Dia akan lebih fokus kepada buah yang berkenan kepada dia. Dia nggak mau buah-buah yang baru yang tidak sesuai dengan fokusnya Tuhan. Jadi Tuhan mau saudara, ini juga berbicara tentang apa? Tentang kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan mau kita fokus pada hal-hal yang terbaik yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan gak mau kita sembarangan dengan hidup ini. Ya, coba lihat saudara, ada banyak orang menjalani visi itu terlalu banyak dia pun mau saudara. Ya. Tuhan sudah jelaskan bahwa visi orang itu kan sudah jelas arahnya. Ya, itu sama dengan orang kalau buka bisnis. Dia mau semua bisnis saudara. Ya. Dia mau bisnis, padahal dia jelas, dia sudah hidup di dunia politik. Dia masuk lagi di bidang lain. Kesehatan dia ambil lagi. Ya, kemudian perusahaan dia ambil lagi. Apalagi semua dia sabut habis. Coba lihat, ada yang berbuah kah tidak? Tidak bisa. Kita belajar dari kebun anggur. Tuhan itu adalah Allah yang memfokuskan kita pada buah yang tepat. Ya.
Jadi dia tidak mau kita terlalu banyak begitu. Jangan fokus pada sesuatu. Jadi saudara, kalau hidupmu ya telah diberkati Tuhan dalam usaha karirmu itu, tetap fokus di karir itu. Maka Tuhan akan terus membuat buah itu fokus dan maksimal dan menghasilkan panen terbaikmu. Kalau ada muncul buah kecil lagi, di masa itu sedang difokuskan, Tuhan pangkas. Ya, jadi ini pelajaran berharga saudara, bahwa hidup kita itu fokus pada satu dulu. Tuhan kan sudah bilang, setia dalam perkara kecil. Coba lihat saudara, ada orang yang dunia apa, bidang apa, lalu dia kuasai ini, pasti terbengkalai saudara. Terlalu banyak. Ya. Jadi kalau kuasai sesuatu, satu dulu. Jangan semuanya mau dia. Coba lihat, pasti gagal. Ya. Jadi ini pesan penting buat saudara, kita semua yang hadir di malam hari ini, di siang hari ini saudara, kita harus belajar tentang kebun anggur itu, bicara tentang fokus pada sesuatu yang membuat engkau diberkati. Kalau engkau misalnya sebagai seorang ya pekerja di bidang apa? Konstruksi dan bangunan. Fokus. Ya. Kalau engkau di bidang ya apalagi saudara? Pemerintahan misalnya. Engkau bukan orang yang bisa di dunia bisnis jual beli. Tapi karena kau lihat saudaramu, tetanggamu bisnis jual beli, engkau mulai tertarik dengan itu, pasti ujungnya bangkrut. Karena bukan passionnya di situ saudara. Ya. Karena Tuhan itu kan sudah tentukan orang itu tuh dari awal. Tuhan tuh sudah kasih garis keturunan, dia kasih talenta, orang ini jadi pedagang. Betul saudara. Kalau kau coba-coba bikin usaha pedagang, pasti kau bangkrut, gagal. Ya. Kalau Tuhan kasih talenta engkau jadi apa? Pengajar sebagai guru. Kau coba lagi, suntik lagi saudara. Ya. Belajar lagi ilmu kedokteran misalnya. Nah cocok saudara, itu kan dia sudah ada hierarkinya begitu. Tekunlah, intinya pada ketekunan saudara. Saya kemarin ya kita di Jakarta disupirin sama Grab ya. Dia ngomong terus, ini orang ngoceh saja. Bilang, dia cerita, Pak saya dulu ini Pak, katanya nggak lulus SD Pak. Oh begitu ya Pak, saya bilang. Iya, saya dulu nggak lulus SD. Sebelum saya Grab, dia bilang, saya sebelum Grab ini saya kerja di Indosat, dia bilang. Di PT Indosat. Sebelum Indosat itu dijual ke pihak asing. Sebelum COVID itu. Saya ini dulunya supir antar-antar orang-orang pegawai-pegawai lapangannya Indosat katanya. Dan saya itu setiap antar saya lihat mereka kerja, ya tower-tower besar itu dia lihat kerja bagaimana ketika misalnya saya pelajari mereka kerja nyambung-nyambung apa gitu ya. Akhirnya orang-orang yang ada di situ bilang, Pak bisa nggak bikin? Saya coba bikin, bisa. Akhirnya saya dipanggil kerja, padahal saya nggak punya ijazah Pak. Nggak apa-apa dia bilang, yang penting datanya aja kasih masuk. Kerja, saya kerja Pak bertahun-tahun Pak di PT Indosat. Dia bilang, saya pokoknya Pak belajar, kalau mereka kasih training saya ikuti, saya tekun aja Pak. Akhirnya saya bisa kerja pakai orang juga Pak, nggak jadi supir katanya. Ih hebat Pak ya, luar biasa. Iya Pak, saya ini lulusan SD aja nggak lulus Pak, katanya dia bilang gitu ya. SD aja nggak lulus Pak. Coba saudara, apa pelajarannya buat kita sekalian? Kadang-kadang ada banyak orang minder ya. Wah saya nggak lulus apa-apa, saya nggak punya ijazah. Tapi malas, itu masalahnya. Intinya saudara, saya mau kasih tahu, nggak punya ijazah, tapi engkau adalah seorang yang tekun, engkau adalah seorang yang rajin,
saya percaya kau jadi pemimpin, saudara. Ya, jadi apa? Pemimpin. Engkau akan kerja, engkau akan dapat. Kalau engkau di dunia pendidikan pintarnya luar biasa, juara 1 se-SD, juara 1 se-SMP, juara 1 SMA, juara 1 sekota Sorong, seprovinsi Papua Barat, setanah Papua kau lulus. Tapi waktu kau kerja, malas, saya jamin kau tidak pernah akan dipakai. Malas, tidak tekun, tidak akan berhasil. Ya. Ada orang malas di sini? Iya, orang malas kok tidak akan sukses, saudara. Tapi orang yang tekun, rajin, engkau akan menaiki level yang berikutnya. Engkau akan menaiki anak tangga yang berikutnya. Pendidikan boleh tidak apa-apa, tapi ketekunan dan kerajinan buat orang itu berhasil dan sukses. Akhirnya katanya begitu dia selesai dari perusahaan, dia beli mobil. Karena zaman COVID, beli mobil dan dia lanjut Grab. Dia melanjutkan kehidupannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita harus belajar dari kerajaan sorga tentang kebun anggur tadi. Saudara dan saya kebun anggurnya, Bapa di sorga pengusahanya. Dia adalah pengusaha karena pengusaha itu maunya untung. Tidak ada satupun pengusaha di muka bumi ini yang mau rugi. Ya kan? Jadi intinya Bapa di sorga harus untung dari keberadaan saudara dan saya di muka bumi ini. Kalau dia tidak dapati keuntungan dalam hidup saudara dan saya, dia gunting saudara. Dia pangkas. Tapi kalau dia dapati saudara dan saya menguntungkan, maka dia akan bersihkan. Sehingga kita fokus mengembangkan talenta, mengembangkan keberhasilan kita di satu titik yang terbaik. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat dan diberkati Tuhan. Jangan bias dalam kehidupan kita, saudara. Kita lihat bagaimana agar kita menguntungkan dan bukannya merugikan Tuhan. Yaitu kita harus berbuah, Bapak Ibu Saudara. Berbuah yang dimaksud itu apa sih? Ya kan? Kita baca Filipi 1 ayat 11, saya bacakan. Di sana dikatakan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Penuh dengan buah kebenaran. Jadi yang dimaksud dengan berbuah di kebun anggur Tuhan itu apa sih? Yaitu berbuah dengan kebenaran. Berbuah tentang hal-hal yang benar, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal kebenaran, hal-hal yang benar yang dalam kehidupannya dikerjakan bersama dengan Yesus. Jadi buah yang tidak dikerjakan bersama dengan Yesus tentu bukan buah yang benar. Jadi buah kebenaran adalah buah yang dikerjakan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita bekerja dimanapun kita bekerja bersama Yesus. Kita didampingi bersama Yesus, kita bertanya Yesus, kita berjalan bersama Yesus. Dan dalam buah-buah kebenaran bersama Yesus, kita dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan, itu yang Tuhan mau. Jadi berbuah-buah yang dimaksud Tuhan itu, saudara, adalah kehidupan yang selalu hidup dalam kebenaran, melakukan kebaikan, melakukannya bersama dengan Yesus. Hidup yang memuliakan Tuhan. Ya. Keberadaan kita, saudara, kita membawa orang lain itu jadi berkat. Orang lain diberkati dengan keberadaan kita. Orang lain yang ada di bumi ini, ya, kita menolong orang lain. Kita jadi dampak yang luar biasa. Sehingga ketika kita ada di satu tempat, kita tuh menjadi orang yang sangat berpengaruh. Dan ketika tidak ada, itu jadi masalah. Nah, gitu saudara ya. Jadi benar-benar sangat berdampak dan membawa kontribusi yang besar dalam kehidupan dan keberadaan situasi itu, saudara. Coba kita baca lagi Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, ya, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, bagaimana berbuah? Kita mesti harus tinggal di dalam Dia. Lanjut lagi, 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi berbuah itu bagaimana? Ada 3 saja caranya untuk kita bisa berbuah dalam pasal 15 ini. 1, menjadikan Tuhan adalah pokok utama kehidupan kita. Itu 1. Kalau saudara mau berubah, utamakan Tuhan. Jadikan Dia pokok kehidupan saudara dan saya. Yesus bilang, akulah pokok anggur. Kita harus jadikan Dia yang utama. Seperti kebutuhan pokok kita apa? Makan dan minum. Tanpa makan dan minum kita mati. Jadikan seperti itu saudara, bahwa tanpa Tuhan saya mati. Tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan saya nggak akan bisa luar biasa. Saya akan jadi orang biasa-biasa saja. Jadikan Tuhan yang utama. Kemudian yang kedua, tadi apa ayatnya? Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, artinya menjadikan firman sebagai sumber kehidupan yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi firman harus selaras dengan tindakan kita. Apa yang kita ucapkan, itu juga yang kita lakukan. Jadi hiduplah sesuai firman. Dan yang terakhir dia bilang, mintalah kepada Bapa di sorga. Sebab jikalau engkau memintanya dalam namaku, Bapakku dipermuliakan atas permintaan yang kau minta. Jadi dengan kata lain, kehidupan yang meminta dan kehidupan yang berdoa. Saudara, meminta itu bukan berarti kita minta-minta. Meminta itu adalah perintah Tuhan. Mungkin saudara kita berpikir ada beberapa orang berkata begini, ya. Kan tidak perlu saya minta, saya lakukan saja perintah Tuhan, Tuhan pasti kasih saya. Salah saudara. Tuhan itu adalah Allah yang mau saudara dan saya meminta. Karena meminta juga bagian dari firman. Kalau kita bilang saya tidak perlu minta nanti Tuhan kasih, kan firman sudah lakukan saja, berarti kau tidak lakukan. Karena firman berkata, lakukanlah perintah Tuhan, yaitu meminta itu lakukan itu perintah Tuhan, maka engkau akan diberinya. Dan dalam hal itu, Bapakku di sorga dipermuliakan. Kalau saudara dan saya berdoa, percaya, orang yang berdoa itu sedang memuliakan Tuhan. Ya, jadi bukan berarti kita yang berdoa itu terlalu merengek-rengek seperti anak kecil yang minta-minta, tidak. Orang yang berdoa adalah orang yang sedang memuliakan Tuhan. Dia artinya begini, artinya dia ini sedang menyebut bahwa saya ini tidak ada apa-apanya, saya butuh Tuhan. Itu orang yang berdoa, saudara. Ya, jadi kalau saudara berdoa dalam kehidupan ini saudara, jangan lupa minta apa saja kata Tuhan. Apa yang engkau perlu minta saudara, sebutkan semua. Tuhan, saya perlu sikat gigi, setahun belum ganti-ganti. Minta saudara. Pepsodent sudah tak gulung-gulung sampai habis, supelintirakan sampai capek. Minta saudara. Amin. Tidak ada yang pernah minta barang itu toh. Cuman hanya minta apa? Minta duit saja. Karena minta duit saja, akhirnya duit itu terpakai untuk yang lain, tidak sempat beli Pepsodent dan sikat gigi. Ya, apalagi saudara, kita perlu apa? Minta apa?
sabun mandi. Kalau sabun mandi di rumah habis, minta saudara. Ada yang mandi pakai sampo karena habis sabun mandinya, karena tidak berdoa itu. Iya Pak Pendeta, tadi pas kesini tuh sabun mandi habis, terpaksa tuh pakai sampo mandi. Haleluya. Ada yang begitu saudara? Iya, karena tidak berdoa itu. Tuhan kan bilang minta apa saja, termasuk odolnya kau minta, sikat giginya juga minta, apalagi sabun mandinya juga harus minta saudara. Intinya minta apa saja, aneh-aneh silahkan saudara. Kan dia bapaknya kita. Minta apa saja. Pernahkah tidak? Saudara punya bapak toh? Pernahkah tidak? Waktu saudara kecil minta sesuatu malu-malu. Papa, aduh saya mau minta. Itu papa. Apa itu? Sebut sudah. Malu-malu dia. Sudah ada. Pak, saya ini habis ini papa. Itu kan anak begitu saudara. Betul gak saudara? Kalau saudara masih malu-malu minta sama Tuhan, saya yakin itu bukan kopu Bapa. Salah itu. Kok bukan Bapaknya Yesus berarti. Kalau sampai mintanya pelan-pelan, Tuhan kira-kira Tuhan maukah tidak saya minta ini. Itu bukan kopu Bapa itu. Ya. Ya, betul tidak saudara? Jadi intinya minta apa saja. Kalau odolnya habis minta, Tuhan hari ini Pepsodent habis, aku percaya besok Tuhan kasih 10 kotak Pepsodent. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, saya sikat gigi ini sudah 2 tahun belum ganti-ganti. Tuhan buka jalan supaya saya bisa dapat sikat gigi baru. Karena setiap dia dapat duit, dia tidak pikir itu. Nanti pas dia mandi dia ingat lagi, betul saya belum beli barang ini. Haleluya. Bukan berarti dia tidak punya duit untuk beli sikat gigi. Karena dia tidak berdoa maka dia lupa. Sikat gigi itu tidak ganti saudara. Iya kan begitu. Jadi ini istilah saja. Artinya menjelaskan buat kita saudara. Kita butuh berdoa apa saja minta saudara. Ya, minta baju kah, minta kaos dalam kah. Haleluya. Kaos dalam suruh robek, ya kan? Pendeta saudara juga suka begitu, saudara. Kaos dalam suruh robek. Haleluya. Karena lupa berdoa beli kaos dalam, saudara. Haleluya. Ini bercanda saja. Jadi intinya kita harus berdoa. Minta apa saja, saudara. Semua harus diminta. Amin. Ya. Jadi minta itu apa saja karena dia adalah Bapa kita. Jadi minta apa saja saudara. Dalam doamu tuh minta apa saja. Minta kesehatan, minta masa depan, anak-anak. Saya percaya itu semua doa sudah. Tapi minta apa saja kebutuhanmu. Minta apa saja. Tuhan cukupkan beras di rumah. Ya, minyak goreng. Itu doakan, sebut saja. Tidak masalah. Kan Tuhan bilang minta apa saja. Saudara, kita butuh kendaraan baru. Minta apa saja. Ya. Saudara butuh apa lagi? Ya. Butuh alat tulis pena baru. Minta. Maka Tuhan akan kasih. Amin. Harus minta. Jangan tunggu pendeta yang doakan. Pokoknya nanti tunggu pendeta yang doakan saya dulu. Jangan, maksudnya saudara juga harus minta. Amin. Jadi minta apa saja sebut. Makanya doa itu jangan pendek-pendek. Kalau saudara berdoa pendek-pendek untuk doa syafaatnya pribadimu, makanya sependek itulah Tuhan jawab berkat. Coba renungkan saudara, kenapa banyak yang belum dijawab? Ya, karena kita kan cuma minta berkati, ya kan, Tuhan berkati saya. Banyak saudara berkat itu kan sehat, itu kan berkat. Nggak jelas ini doanya kata Tuhan. Siapa yang salah? Kau yang salah berdoa. Jadi mintalah semua doamu untuk hal-hal kebutuhan. Kalau bensin mau habis, bilang Tuhan berkati supaya saya bisa beli bensin. Amin. Kalau rantai motor sedang aus, finbelnya habis, doakan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, rantai motor Tuhan sediakan. Amin. Maka Tuhan kirim rantai motor. Ya. Begitu saudara, jadi segala kebutuhanmu sebenarnya Tuhan sudah perintahkan, minta.
Beriman itu benar, tapi harus imani dengan menyebutnya, ya, memperkatakannya, mengucapkannya. Orang yang beriman namun tidak menyebutnya dalam doa, itu sama dengan orang yang berdiri di depan pintu mau masuk tapi belum buka kuncinya. Dia berdiri di depan pintu sudah benar, tapi dia tidak bisa masuk karena dia belum buka pintu itu dengan kunci dan tarik tuasnya untuk membuka pintu. Jadi ada banyak orang Kristen begitu, saudara. Dia bilang, saya sudah berdoa, Tuhan tidak jawab. Ya kan belum sebut secara detail. Kalau sedang minta untuk lulus tes PNS, lulus tes P3K, sebut lengkap. Tuhan, saya nomor ujian ini dalam nama Yesus. Saya mohon saya lulus dalam nama Yesus. Sebut. Jangan hanya bilang, saya percaya Tuhan, saya lulus. Tuhan cari daftar nama saya, mana tidak ada saya ini. Itu ada di pun nama. Malaikat, mana tulisan saya itu tadi? Haleluya. Bukan berarti maksudnya Tuhan tidak paham. Tapi Tuhan mau saudara dan saya memperkatakan apa yang kau imani. Amin. Sebut namamu, Ricky Leonardo Tangkas, nomor tesnya ini, dalam nama Yesus lulus. Begitu saudara, itu doa yang penuh kuasa, amin. Tapi kalau belum dijawab, tetap semangat, amin. Masih ada tahapan berikutnya. Tapi ajar baik-baik hidup kita, sebut dan sebut segala sesuatu itu detail. Ya. Waktu Tuhan panggil Simon Petrus, dia panggil, hey, begitu enggak? Enggak kan? Waktu dia panggil Simon Petrus, dia panggil siapa? Simon. Ya, demikian juga kita. Ketika kita menyebut dalam sesuatu doa, ucapkanlah secara detail. Ya. Tuhan, saya percaya saya tembus. Tuhan, saya percaya saya akan dapat jabatan ini. Sebut nama jabatannya di dalam nama Bapa, di dalam Yesus dan Roh Kudus jadi. Ya, saudara, dan itu akan mendeklarasikan suatu atmosfer keberadaan di bumi dan di sorga. Dan terjawab, saudara. Jadi sekali lagi, bagaimana berbuah? Menjadikan Tuhan sebagai pokok utama dalam kehidupan kita. Seperti kebutuhan pokok makan dan minum, demikianlah Tuhan tidak boleh dipisahkan dari kehidupan kita. Kemudian yang kedua, menjadikan firman sebagai sumber terpenting dalam kehidupan kita. Itu jadikan firman dan perkataan itu selaras. Kemudian yang ketiga, kehidupan yang berdoa, meminta dengan mengucapkan segala kebutuhan kita. Apa saja kata Tuhan. Bahkan dalam doa permintaanmu itu Bapa di sorga dipermuliakan. Bayangin. Tidak ada dalam doa kita itu Bapa di sorga dipermalukan. Itu tidak ada. Dalam engkau berdoa dan mengucap segala pokok-pokok doamu itu, Tuhan dipermuliakan, saudara. Ya, Tuhan dipermuliakan. Itu yang luar biasa. Jadi dalam penutup saya catat di sini bahwa sorga lewat perumpamaan kebun anggur ini, Bapa adalah pengusahanya, sorga mau untung dari kita, dia nggak mau rugi. Kemudian yang kedua, kita harus berbuah. Dan yang ketiga, berbuah dengan apa? Menjadikan Tuhan pokok, hidup sesuai firman dan memiliki kehidupan doa. Jadi inilah firman Tuhan dan kebenarannya hari ini. Dan kita percaya, kita belajar menjadi orang-orang yang memiliki fokus beribadah adalah kebutuhan pokok.